Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Aji di channel Aquila. Nah, kali ini saya bakal review nih 4 pisau. Ada tiga, ada yang tiga. Ini pisau, terus satunya golok. Jadi ini pesanannya punya Kang Rono, yang ini punya Kang Syauki, dan yang ini punyanya Kang Nandang. Nah, kalau ini kan servis nih. Nah, kalau yang ini servis, cuma memang ini agak spesial karena ini teman-teman bisa lihat ya. Ini bahannya M390. Cuma ini loh, sarungnya ini loh. Ini teman-teman yang suka nonton YouTube pisau, siapa nih kira-kira nih yang buat nih? Kalau dilihat dari packingnya sih ini buatan orang Lampung teman-teman. Cuma gila ini. Sarungnya ini parah sih. Racun beneran nih. Buat para kolektor sih ini bakal jadi racun banget ini. Lihat presisinya, wah gila sih. Ini garis-garis ininya loh, kayak bisa sama semua gitu kotak-kotaknya teh. Wow. Oh, ini juga sama. Cuma sayangnya memang ketika saya terima pisau ini tuh dia nggak terlalu rapih finishing bilahnya, dan di sini di bagian handle juga masih banyak yang amplas-amplas kasar, gak tahu itu yang batu gerinda gitu ya. Nah, nanti deh, ini kita review yang terakhir aja. Kita mulai dari yang dari golok dulu ya. Ini punyanya Kang Rono, ini bahan per. Ini panjangnya 30 cm teman-teman. Kayunya sono keling full karena ini buat tebas, katanya mau dikasihin juga. Tuh, ini bahannya per. Ini buat convex teman-teman. Tuh ya, bisa kelihatan ya. Wih. Ntar ini kotor nih. Oke, saya sambil cerita aja ya, sambil cerita sambil sayat-sayat kertas. Jadi ceritanya tuh saya ya punya salah satu konsumen yang ya sebenarnya dia juga udah lama sih di dunia pisau, cuma saya tuh aneh ketika dia apa ya? Ketika dia kan waktu itu pesen bahan TKM ya waktu itu ya. Nah, terus dia mungkin nggak tahu pakai gimana, terus ya ada karat lah gitu di pisaunya. Sama tuh dia dulu pesen bahan 440C. Jadi kan yang namanya semua baja itu kan semua teman-teman di sini tahu juga ya, udah pada tahu. Kalau semua itu ya tahan karat bukan anti karat gitu. Tapi ya dia pakai 440C terus apa namanya? Dipakai gitulah ya di RPH, terus pas masuk sarung katanya karat. Lah ya saya bilang teh itu ya saya mau berani jamin ya, mau di tes lab gue hayu gitu orang bahannya asli 440C. Ya dia bilang ini gimana nih karat katanya. Lah ya itu mah gimana yang make lah, saya bilang gitu kan. Mau se sejelek apapun bajanya dalam komposisi karatnya, ya kalau yang makainya profesional dan dia ngerti cara treatment bilah yang baik gimana, sejelek bahan per kayak gini pun dia pasti akan oke-oke aja gitu ya. Apalagi saya cuma buat sembelih terus dicuci terus dikeringin terus masuk sarung gitu. Nah, ini gimana ceritanya 440C itu bisa karat? Aduh, saya bilang ya itu mah salah sendiri, saya bilang gitu kan. Gak apa ya, gak apik dalam ketika pemakaian di RPH-nya gitu. Ya RPH kan ditambah lagi tuh kan biasanya banyak darah, terus ya lembab juga. Terus kadang air yang dipakai di RPH tuh kan kadang si zat besinya juga sama kandungan garamnya lebih tinggi biasanya. Karena ya airnya juga nggak di apa-apain, nggak difilter, nggak di apa gitu. Gitu kan gitu. Nah jadi itu kadang saya aneh sama konsumen saya yang satu itu tuh. Saya nggak sebut nama ya. Itu teman-teman, makanya jadi apa ya? Ya namanya baja yang nggak ada baja yang namanya anti karat tuh. Ya begitu. Kadang saya juga waktu itu pernah ngasih bonus sama dia tuh ya. Pernah ngasih bonus, terus ya bahannya juga TKM. Ya dia bilang
Kang ini bercekarat. Ya iyalah, saya bilang kalau makainya jorok mah ya gimana, masa mau saya suruh tanggung jawab, ya bajanya aja kayak begitu. Jadi suka heran gitu, padahal dia tuh udah lama juga dipisah, tapi kayak baru tahu gitu kalau baja yang kayak begini bisa berkarat. Ya elah, mana aja lu tong, gitu teman-teman. Jadi kalau bisa, nah ini punyanya Kang Sioki, ini bahan TKM ya, jadi begitu. Jadi gitulah, saya juga jadi malas jelasinnya gitu kalau dia pesan tuh. Mantap nih. Ini nggak ada cerita-cerita yang menarik ya, karena ini tuh apa ya, pesan-pesan aja gitu yang repeat order. Jadi saya bingung mau cerita apa. Oh ya, waktu itu juga kalau salah ada yang komen apa ya, komennya itu agak pedas emang, yang marketing lu rendah tong. Nah itu banyak yang nge-reply dia ternyata. Ya begitulah ya, banyak. Kang Rahmadi tuh yang respon tuh, yang selalu komen juga. Kang Rahmadi direspon tuh katanya, marketing lu rendah tong katanya, ya begini. Ya saya kuliah di teknik industri, saya banyak belajarnya manufaktur. Adapun belajar marketing cuma di marketing research aja, nggak sampai marketing 1, 2, 3, 4, 5, apalagi yang yang sampai dasarnya banget gitu, yang sampai baca bukunya Philip Kotler gitu ya. Itu nih, mantap nih. Ini bahan ini tuh enak banget ya kalau buat motong, dia edge retentionnya juga keren nih bahan yang ini nih. Nah terus menanggapi komen yang barusan itu sebenarnya oke aja sih, maksudnya masalah mengkritik itu ya urusan orang masing-masing lah ya. Cuma ya emang saya juga nggak emosi sih, malah yang emosi tuh yang sering nonton di sini gitu. Yang ya elah, saya bilang oh gitu ya, maksudnya sayanya nggak emosi, tapi ya yang setia nonton di sini yang justru ngeresponnya di luar nalar saya gitu. Ya memang agak begitu sih bahasanya, cuma ya namanya orang kritik itu sebenarnya wajar-wajar aja, karena ya kita di negara demokrasi, yang namanya kritik mah biasa ya, gitu teman-teman. Jadi yang nggak boleh itu adalah ketika kita menghina orang yang mengkritik itu, karena ya mengkritik juga nggak ada salahnya. Kalau misal memang dia mengkritiknya bener, ya it's okay, no problem gitu. Nggak usah dibawa baper, kalem aja, kalem gitu, oke? Nah ini dulu waktu pertama kali datang tuh ini kayak masih, jadi dia masih ada, dia kayaknya tuh pakai mesin BG yang ini loh teman-teman, yang kalau sering main Facebook, saya sekarang udah jarang main Facebook. Ini tuh pakai mesin BG yang pakai gerinda tangan itu loh. Nah itu kelihatan banget, karena ada ya kelihatan lah kalau mesin BG yang besar gitu ya, sama mesin BG yang itu yang pakai gerinda tangan, itu beda banget hasilnya gitu. Ini masih banyak amplas kasarnya ke sini, terus ini juga gak rapi. Aduh, saya bilang sayang banget sarung bagus gini tapi finishingnya gak rapi gitu. Saya sih menyayangkannya, karena mungkin pandai-pandai di sana juga dengan bahan yang kayak begini. Ini bahan M390, mungkin gak sabar ya karena emang ini bahan yang agak alot juga, terus keras juga. Ya begitulah. Jadi buat pandai-pandai ini siapa nih yang buat nih? Ini kalau ada yang penontonnya juga nih, terus di-share ke yang buat ini nih. Nih kalau bapaknya buat ini,
Bapak yang sabar ya ngerjainnya yang M390 ini. Karena memang butuh kesabaran Bapak. Jadi jangan buru-buru, memang harus sabar. Gak apa-apa harganya itu memang wajib mahal kalau M390. Jadi ya jangan terlalu khawatir dengan hasil yang gimana ya? Hasil yang biasa aja, tapi intinya tuh kesabaran. Jadi biar bisa maksimal tuh ya sabar intinya gitu. Nih kayak ini nih. Tuh. Ini amplas kasar banget guys, ini guys. Tuh. Gila kan? Ya karena ini nggak kena tuh karena ya susah, ini sebelah sininya emang susah banget. Jadi nggak kena kan. Otomatis kalau misal nanti kita ke pojok-pojok sini ya kayunya juga kena. Sayang ini kayaknya dipakai clear gitu ya. Karena ini bukan naturalan finishingnya. Nggak tahu di clear coating ini, nggak tahu di gimana ini nih. Tuh. Sekarang udah lebih enak dipandang. Karena ini waktu awal datang tuh ininya masih hitam-hitam lah. Sebelah sininya apalagi nih. Ini sebelah sininya kayak hitam, bekas lem semua. Lem G tuh ya. Lem G yang pakai serbuk kayu terus ditetesin lem G. Ya ampun, saya bilang sarung sebagus ini tapi masalahnya ini bahan M390 gitu. Kalau misal bahan perma ya bodo amat lah gitu. Saya juga gak akan bersihin. Tapi bahannya bahan M390 dan ini tuh belinya 3,6. Terus di mirror di sini itu biayanya 400 gitu. Jadi ya 4 juta lah, 4 juta. Sama ongkir berapa sih? 4.200.000 paling. Dari Lampung kan soalnya jauh. Jadi dari makernya itu langsung dikirim ke sini gitu teman-teman. Nah ini tuh kalau dilihat dari mata bilahnya sih ini sih convex ya tuh. Teman-teman bisa lihat ya cembungnya di sini. Tuh lihat. Cembung. Ini cembung, nggak tahu nih bisa slash tisu nggak nih? Coba ya, bentar ya. Ini punyanya Kang Nandang nih. Nanti akan ada lagi nih punya Kang Nandang. Setelah episode yang ini ya banyak punya Kang Nandang. Oh ini nggak ditajemin kayak yang sembelih. Karena ini emang convex banget teman-teman. Awalnya tuh wah parah sih convexnya. Ini itu aja sih saya sayangnya karena sarung sebagus ini tapi finishing bilahnya kurang gitu. Jadi teman-teman yang bikin pisau ini semangat terus buat belajar biar finishingnya bisa makin bagus di bilahnya ya. Terus saya juga bilang sama Kang Nandang kalau misal pre-order pisau kayak begini lagi mah mending blanknya dulu dikesayain baru nanti saya kirim lagi ke sana gitu buat disarungin. Karena sayang banget ini yang sebelah sini nggak kena tuh. Masih tuh kan. Sebelah situnya jadi ya kalau teman-teman yang punya OCD tuh pasti gatal gitu ya. OCD tuh. Sebelah sini teh nah cenah tebenang cenah gitu. Oke, mungkin sekian aja dari episode kali ini ya. Saya cuma cerita sedikit aja ya. Karena ya memang ini mah repeat order semua dan kayaknya banyakan pelanggan Aquila sekarang tuh yang repeat order sama dari TikTok ya. Karena kalau TikTok itu yang pisau-pisau dapur pasarnya. Ya karena mungkin banyak kebutuhan rumah tangga dan ternyata banyak chef dan koki guys kalau di TikTok itu. Jadi saya dapatnya pasar-pasar pisau dapur kalau di TikTok. Kalau di YouTube ya banyaknya tebas dan sembelihan lah ya buat bukan buat sekarang, kadang ada itu udah dari dulu sembelihan sama tebas tuh udah paling favorit banget lah kalau di YouTube. Oke, mungkin sekian aja dari episode kali ini. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.